Ada 5 hal yang harus kita lakukan sebelum harta warisan dibagi-bagikan. Yang pertama, selesaikan urusan harta dengan Allah. Artinya apa? Kalau di harta tersebut masih ada hak Allah, maka keluarkan dulu hak Allah. Seperti zakat misalkan. Kalau ingin mengeluarkan dana untuk tahlilan dari harta warisan, maka harus sesuai dengan prosedur, dengan aturan yang tadi disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita lanjut kajian. Di sini saya ingin membahas tentang sumber dana tahlilan. Kira-kira dana tahlilan dari mana? Boleh tidak diambil dari harta peninggalan mayit? Artinya boleh tidak dana tahlilan itu dari harta warisan? Ya, karena banyak orang tua meninggal dunia memiliki banyak tabungan, banyak uang warisan. Akhirnya anak-anaknya menggunakan uang warisan, harta warisan atau harta peninggalan si mayit untuk biaya tahlilan. Yang mana kita tahu biaya tahlilan tidak kecil, ya. Hari pertama sampai hari ke-7, dilanjut 40, 100, setahun, 2 tahun, begitu ya. Tapi sampai 7 aja sih nggak jadi masalah, nggak harus haul, 40-an nggak harus, ya. Nah, sekarang yang akan dibicarakan adalah dari mana duitnya? Tahu nggak? Yang tahu mah ketawa. Hah? Dari mana duitnya? Nah, itu yang akan kita bahas. Dari mana duitnya? Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi pada kesempatan kali ini kita tidak membahas hukum tahlil. Kalau hukum tahlil, memang kaum muslimin berbeda pendapat. Ada yang setuju dengan tahlilan, artinya mengatakan mubah. Dan ada yang tidak setuju dengan tahlilan, artinya mengatakan haram, bid'ah. Memang sudah terbagi menjadi 2. Bapak Ibu kalau pengen lebih tahu tentang hukum tahlilan, maknanya, sejarahnya, bisa dilihat di beberapa kitab. Pertama misalkan kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Yang kedua misalkan buku yang dikarang oleh Kiai Ali Maksum, judulnya Amaliyah Amalan Yaumiyah Ahli Sunnah wal Jamaah, atau yang ditulis oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah, atau yang ditulis oleh Dr. Ahmad Baso misalkan, judul bukunya tradisi Islam Nusantara, atau yang terakhir misalkan buku Fikih Tahlilan yang dikarang Ustadz Abdul Wahab Ahmad, ya. Itu buku-buku yang menjelaskan dalil, sejarah, dan seluk-beluk yang berkaitan dengan tahlilan. Ini buku-buku yang pro, yang setuju dengan tahlilan. Ada buku-buku yang tidak setuju dan mengkritik amalan tahlilan, seperti Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, ya. Makanya setelah itu banyak kader-kader Muhammadiyah, ustadz-ustadz Muhammadiyah menulis buku yang mengkritik amalan tahlilan, diterbitkan oleh Muhammadiyah Press. Banyak bukunya. Salah satunya adalah Tahlilan dan Kirim Doa untuk Orang yang Meninggal, Bid'ah atau Sunnah, dikarang oleh Dr. Muhammad Nasir, ya. Dan fatwa dari Saudi misalkan seperti fatwa dari Lajnah Daimah yang mengatakan dan mengkritik tentang amalan tahlilan. Jadi sekali lagi kita tidak membahas tentang hukum tahlilan, tapi lebih spesifik kita bahas dari mana duitnya, gitu ya. Dari mana? Gebrak.
Dari mana sumber duitnya? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya bacakan referensinya. Ini saya ambil dari kitab Ahkamul Fuqaha yang merupakan kumpulan bahsul masail dari Nahdlatul Ulama dari tahun 1926 sampai 2010 Masehi. Menukil dari kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Kubra yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya bacakan ya, ini panjang sekali, saya ringkas terakhir. Syekh Ibnu Hajar mengatakan seperti ini. Wala yajuzu an yuf'ala syai'un min dalika minat tarikah atau minat tirkah haitsu kana fiha mahjurun alaihi mutlaqan au kanu kulluhum rusyada'a lakin lam yarda ba'duhum. Beliau mengatakan tidak boleh membiayai tradisi tahlilan yang mana dananya diambil dari harta warisan, dari harta peninggalan. Haitsu kana fiha mahjurun alaihi mutlaqan. Jika salah satu ahli warisnya ada yang belum baligh. Ahli waris 10, ada 1 atau 2 orang yang belum baligh, maka tidak boleh mengeluarkan biaya tahlilan dari warisan. Au kanu kulluhum rusyada lakin lam yardo ba'duhum. Atau seluruh ahli warisnya baligh, berakal, tapi sebagiannya tidak ridho bahwa harta warisan digunakan untuk biaya tahlilan, maka tidak boleh. Jadi kesimpulannya seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, pertama, tidak boleh menggunakan harta warisan untuk biaya tahlilan. Jika pertama, ada salah satu ahli waris yang belum baligh dan berakal. Artinya apa? Artinya kalau seluruh ahli waris sudah baligh berakal, boleh mengambil biaya tahlilan dari harta warisan. Yang kedua, tidak boleh menjadikan harta warisan untuk biaya tahlilan jika salah satu ahli waris tidak ada yang tidak ridho. Ahli warisnya betul semuanya baligh berakal, tapi 1 orang atau 2 itu tidak ridho uang warisan, harta warisan dijadikan biaya tahlilan, maka tidak boleh. Artinya apa? Artinya kalau 2 hal ini tidak ada, maka boleh. Misalkan seluruh ahli waris sudah baligh dan berakal, kemudian semuanya ridho, ya sudah, kita bikin biaya tahlilan dari harta warisan. Ridho, ikhlas, semuanya ridho, semuanya ikhlas. Baru ketika itu boleh menjadikan harta warisan untuk biaya tahlilan. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Yang terakhir, di dalam kitab Takmilatuz Zubdatil Hadis yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, ternyata ada 5 hal yang harus kita lakukan sebelum harta warisan dibagi-bagikan. Yang pertama, selesaikan urusan harta dengan Allah. Artinya apa? Kalau di harta tersebut masih ada hak Allah, maka keluarkan dulu hak Allah. Seperti zakat misalkan. Orang tua kita meninggalkan harta dan hartanya belum dizakati. Maka sebelum dibagi-bagikan sebagai warisan, keluarkan dulu zakatnya. Yang kedua, jika harta tersebut masih memiliki kaitan dengan hak-hak manusia, seperti masih ada barang gadaian dan lain sebagainya, selesaikan dulu urusan pegadaiannya, tebus dulu barangnya dan lain sebagainya. Itu yang kedua, selesaikan dulu urusan-urusan harta dengan manusia. Yang ketiga, yaitu jika
Orang tua pernah berwasiat harta, maka selesaikan dulu wasiatnya. Bagaimana gambarannya? Seperti ini. Di Jakarta ada namanya Haji Husen. Beliau ketika menikah lama tidak punya anak. Maka pepatah orang tua dulu, adopsi dulu anak orang lain. Angkat anak. Betul. Setelah beliau mengangkat anak, mengadopsi anak, setelah itu beliau tidak berhenti beranak. Artinya apa? Masya Allah, setelah itu Allah kasih anak, banyak anaknya. Ya. Cuman masalahnya begini, Pak. Anak adopsi, anak angkat, apakah berhak mendapatkan warisan? Tidak berhak. Jadi anak angkat itu tidak berhak mendapat warisan. Ya. Lalu bagaimana caranya orang tua agar hartanya itu bisa sampai kepada anak angkat? Karena kan anak angkat ini anak pertama ya. Anak yang pertama datang di kehidupan suami istri. Dia yang juga syariatnya bisa suami istri itu punya anak di kemudian hari. Kan begitu. Masa anak-anak lain dapat warisan, dia anak pertama mungkin yang paling capek ngurus adik-adiknya, bantu orang tuanya, bantu dagang dan lain sebagainya, masa nggak dapat, begitu ya? Maka anak adopsi bisa mendapatkan harta warisan dengan cara wasiat. Itu yang pertama. Yang kedua dengan cara hibah. Bedanya apa? Kalau hibah diberikan semasa hidup. Jadi semasa hidup orang tuanya sudah memberikan harta kepada anak adopsi. Nah, takut bapak ibu meninggal, saya atau bapak ibu kasih kamu hibah harta. Harta yang di sana, misalkan tanah yang di sana, rumah yang di sana, perusahaan yang di sana buat kamu. Nanti bapak ibu meninggal, jangan nagih apa-apa di harta warisan karena itu anak kandung, anak biologis bapak dan ibu. Kamu nggak dapat warisan, tapi saya bapak, ibu akan berikan kamu harta hibah. Jadi hibah diberikan semasa hidup. Sementara wasiat diberikan setelah meninggal. Mau hibah saja boleh, mau wasiat saja boleh, mau kedua-duanya juga boleh. Misalkan tulis wasiat, anak yang lain dapat warisan. Anak angkat dituliskan wasiat. Kalau saya meninggal dunia, anak angkat saya akan mendapatkan tanah yang di sana. Yang agak pojok dekat sawah, jangan yang di depan. Kenapa yang di depan punya orang? Ya nggak usah disebutin juga ya. Ya itu contoh wasiat ya Bapak Ibu. Jadi yang punya wasiat harta selesaikan dulu wasiatnya. Cuman wasiat ada aturannya. Batas maksimal wasiat adalah 1/3. Jadi Bapak Ibu jangan wasiat lebih dari 1/3 ya. Kasihan ahli warisnya. Walaupun ibu mungkin sangat gemar untuk bersedekah, ingin hartanya manfaat di akhirat. Seluruh harta saya akan wasiatkan untuk pesantren, masjid, dan lain sebagainya. Nggak boleh. Wasiat ada aturannya, cuman boleh sampai 1/3. Ya. Setelah saya meninggal dunia, sebagian harta saya untuk masjid, untuk pesantren, untuk ini, dan lain sebagainya. Boleh, cuman batas maksimalnya 1/3. Jangan sampai Bapak Ibu sangat gemar sedekah dan agama sampai-sampai lupa sama ahli waris. Ada orang bilang sama saya, Pak Ustadz, saya ingin memberikan harta saya kepada pesantren, masjid, kepada para ustadz, saya pengen bagiin semua. Ahli waris saya nggak mau kasih warisan. Kenapa? Anak-anak saya usaha semua. Saya pengen harta ini manfaat buat agama. Saya bilang, Pak Haji, gemar sedekah boleh. Pengen punya investasi akhirat boleh. Cuman nggak gitu juga caranya. Kata Nabi, sebejat apapun anakmu. Gitu ya bahasa kitanya. Tapi tetap itu anakmu. Engkau membiarkan anakmu menikmati harta-hartamu, itu lebih baik daripada di kemudian hari anak-anakmu meminta-minta kepada orang. Ya. Nah jadi seperti itu. Ada aturannya. Kemudian setelah wasiat, dilihat apakah orang tua kita punya hutang atau tidak. Kalau punya hutang, selesaikan dulu hutang pihutangnya. Yang terakhir, biaya pengurusan jenazah. Biaya pengurusan jenazah hanya 4. Memandikan,
mengkafani, mensolatkan, menguburkan, selesai. Di luar itu bukan biaya jenazah, ya. Maka hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, berarti kalau ingin mengeluarkan dana untuk tahlilan dari harta warisan, maka harus sesuai dengan prosedur, dengan aturan yang tadi disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Titik sampai situ pembahasan kita. Wallahu a'lam bishawab.